Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan dari YouTube saya sebelumnya terkait dengan kuliah saya statistika psikologi yaitu perhitungan dan skala, teknik perhitungan dan skala. Nah, kalau tadi di dalam perhitungan, di dalamnya itu ada sebuah data. Nah, di dalam data itu terdapat variabel yang terbagi menjadi 4 macam gitu kan. Ada categorical, discrete, kemudian continuous, random. Nah, kali ini kita membahas mengenai level-level dari perhitungan gitu kan. Nah, di dalam level perhitungan gitu kan, dalam perhitungan itu pada ilmu statistika psikologi itu terbagi menjadi 2 macam gitu kan. Macam yang pertama itu adalah kualitatif dan yang macam yang kedua itu adalah kuantitatif gitu kan. Nah, yang kualitatif itu sering kita sebut atau sering kita bicarakan itu adalah non metric data gitu kan. Jadi data yang tidak bisa dihitung. Ya, kemudian ada juga yang bersifat kuantitatif. Nah, ini yang merupakan salah satu dari metric data gitu kan. Nah, di dalam kualitatif data gitu kan, itu di dalam kualitatif data atau yang sering kita sebut adalah non metric data gitu kan. Ini numerical data itu sering digunakan dalam menghitung atau mengukur dari variabel-variabel yang bersifat ordinal scale gitu kan, selain dari nominal atau dari ordinal scale gitu kan. Nah, di dalam kualitatif data gitu kan, atau di dalam data yang kualitatif itu kita itu tidak bisa mengetahui berapa banyak sih dia itu hasilnya gitu. Seberapa banyak hasilnya itu kita tidak bisa prediksi karena dia itu bersifat kualitatif gitu kan. Nama aja kualitis gitu kan. Kalau kita menilai itu sebuah apel itu wah kulitnya bagus atau tidak bagus, itu kan adalah salah satu yang tidak bisa kita hitung gitu kan. Bagus, hitungannya bagus, hitungannya kurang bagus, itu kan tidak bisa kita hitung gitu kan dari hasil data tersebut gitu kan. Nah, di dalam kualitatif ini atau non metric data itu terbagi menjadi 2 kategori gitu kan. Yang pertama itu adalah nominal dan yang kedua itu adalah ordinal. Nah, sedangkan pada kuantitatif gitu kan, sesuatu yang bisa kita hitung gitu kan, nah, itu terbagi menjadi 2 macam gitu kan. Yang pertama itu adalah interval dan kemudian yang kedua itu adalah rasio gitu kan. Nah, untuk lebih tahu selengkapnya gitu kan, next pada slide selanjutnya. Nah, pada nominal gitu kan, atau sesuatu yang tidak bisa kita hitung kan, tadi kan termasuk yang kualitatif gitu kan. Nah, ini contohnya itu adalah gender gitu kan, gender pada manusia gitu kan. Gender manusia, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, kemudian posisi negara tempat teman-teman berada, yang contohnya ada di timur, kemudian di barat, di utara dan di selatan gitu kan. Nah, ini terus kemudian warna dari mata manusia, apakah biru, hitam atau coklat. Ini kan sesuatu yang kita tidak bisa hitung. Ini bersifat kualitas gitu kan. Nah, sehingga nanti ada tadi saya sebutkan kan, di dalam variabel itu kan ada namanya variabel variabel categorical gitu kan. Nah, variabel categorical itu digunakan untuk menghitung hasil dari data kita. Nah, selanjutnya itu kan, kalau ini sudah masuk ke nominal, bagaimana lalu untuk yang data ordinal? Nah, data ordinal itu berfungsi merupakan salah satu perhitungan yang digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek gitu kan. Klasifikasinya itu dengan apa? Yaitu dengan peringkat-peringkat gitu kan. Nah, ini pada seperti contohnya ini di sebelah kanannya itu kan, seberapa penting sih aktivitas
physical activity di dalam perhitungan teman-teman, menurut teman-teman gitu kan. Nah, ini dibedakan kalau yang very important atau sangat penting itu memiliki nilai yang paling besar atau 5. Kemudian yang tidak penting itu diberikan angka 1. Kemudian bagaimana sih caranya atau berapa banyak sih memakan protein di dalam makanan gitu kan, apakah sering, kemudian kebanyakan pada waktunya gitu kan, atau kadang-kadang atau bahkan tidak sama sekali memakan protein gitu kan. Nah, ini dibedakan menjadi peringkat-peringkat yang ada gitu kan, 1 sampai 5, berbeda dengan yang tadi ya, yang nominal data dalam kualitatif data. Nah, selanjutnya itu pada kuantitatif data atau kita sering sebut adalah metrik data. Nah, metrik data itu memang digunakan untuk menghitung dari variabel-variabel yang dapat dihitung, atau ini adalah kuantitatif gitu kan. Nah, di dalam data ini itu sering memang disebut dengan metrik gitu kan. Seperti contohnya adalah jumlah tinggi seseorang gitu kan. Kemudian jumlah orang yang suka dengan suka dengan buah itu kan, kita bisa menghitungnya. Nah, di dalam metrik data atau di dalam kuantitatif data gitu kan, di statistika psikologi itu terbagi menjadi 2 macam tadi kan. Yang pertama itu adalah interval scale gitu kan, dimana interval scale itu adalah skala yang paling umum digunakan dalam penelitian psikologi. Itu contohnya adalah skala Likert gitu kan. Semakin suka tingkat kesukaan, contohnya ya tingkat kesukaan pada seseorang, semakin suka itu kan akhirnya meningkat ya, semakin angkanya semakin tinggi gitu kan. Kita berikan ke teman-teman atau ke responden itu dengan angka, misalnya tingkat kesukaan memakan gulai kambing gitu kan. Yang paling 1 itu ke arah tidak suka, kemudian yang paling 5 atau yang paling kanan sendiri itu yang paling suka gitu kan. Nah, itu skalanya itu kita ada skalanya, ada perhitungannya gitu kan, berbeda dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini kan frekuensi terus kemudian seberapa penting gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya tidak bisa dihitung gitu kan, dari important kemudian important terus kemudian tidak bisa mengatakan tidak bisa mengatakannya itu kan tidak bisa dihitung. Nah, biasanya yang digunakan di dalam psikologi itu untuk interval scale itu adalah skala Likert gitu, atau skala interval gitu kan. Nah, selanjutnya itu untuk data yang kedua itu adalah rasio data atau data rasio gitu kan. Nah, data rasio ini exactly ya, atau data yang ada secara langsung gitu kan. Contohnya di sini adalah tinggi dan berat badan gitu kan. Ini merupakan salah satu variabel rasio gitu kan. Nah, tetapi jangan terkecoh ya, suhu kemudian Fahrenheit itu bukan merupakan rasio karena tidak memiliki nol yang mutlak gitu kan. Contohnya ya, kalau di dalam yang tadi itu adalah interval scale gitu kan. Proses interval misalnya suhu 0 itu bukan dianggap bahwa suhunya itu tidak ada, tetapi suhunya itu adalah 0 derajat Celcius. Itu kan berarti nolnya itu tidak mutlak, tidak ada gitu kan. Nah, kalau berbeda kalau kita membahas mengenai berat badan kemudian tinggi badan, nilai 0 itu menandakan bahwa berat seseorang itu ya memang tidak ada beratnya, atau bukan kita ngomong seseorang ya, kalau kita ngomong benda itu tidak memiliki berat sama sekali atau 0 itu. Nah, itu berarti dia itu memiliki angka 0 yang mutlak. Nah, gitu kan. Berbeda dengan yang skala tadi. Kalau skala kan tadi contohnya yang lain, kalau di sains itu adalah suhu gitu kan. Suhu misalnya 35 derajat itu adalah suhu dalam kondisi 35 derajat Celcius gitu kan. Nah, itu tidak bisa kita bayangkan kalau suhunya minus 35 itu berarti
suhunya itu nggak ada bahkan kekurangan, itu enggak gitu kan. Kalau berbeda dengan kalau misalnya berat badan ya 0 itu berarti tidak ada berat badan sama sekali gitu. Nah, itu yang membedakan antara data rasio dan ini ya, interval scale ini ya gitu kan. Nah, di dalam konsep gitu kan, konsep dalam variabel gitu kan, kita dalam menguji di dalam kita itu mendesain sebuah tes gitu kan, atau dalam ujian itu kita memerlukan beberapa tahapan dengan konsep tertentu gitu kan. Nah, tahapan yang pertama gitu kan, di dalam kita melakukan analisis psikologi gitu kan, ini tes ini perlu kita lakukan, kita sesuaikan dengan konsep kita gitu kan, dengan pemikiran kita atau dengan pengetahuan kita, atau dari ini kita bisa attitude dari subjek atau spesifik pada populasi yang kita akan pantau gitu kan. Nah, sebelum kita itu melakukan pengujian gitu kan, salah satu yang perlu kita lakukan di dalam pengujian itu gitu kan, sebelum kita melakukan pengujian itu kita mencari informasi yang harus cepat dan tepat gitu kan, untuk kalau ibarat kata itu kita adalah melakukan survei terlebih dahulu gitu kan. Nah, di dalam membuat atau mengkonstruksi sebuah tes gitu kan, itu kita perlu memerlukan beberapa tahapan di dalam tes gitu kan. Yang pertama itu adalah mengetes pada kontennya, analisis pada kontennya. Nah, pada tahap pertama ini, pada tahap menganalisis konten, itu merupakan salah satu metode bagaimana caranya kita itu menghimpun data atau mengambil data yang relevan bagi perhitungan-perhitungan yang kita telah kita rancang sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada di populasi atau di lingkungannya atau di sekitarnya. Nah, kita bisa melihat secara langsung di lapangan gitu kan, bagaimana caranya sih kita menganalisa suatu kondisi di lapangan dengan cara ya kita membuat draft, kemudian di dalam draft itu kita lakukan tes construction gitu kan, mengkonstruksi tes tersebut. Nah, di dalam analisis konten ini perlu pendahuluan dalam pengukurannya yang sesuai dengan konsep yang betul gitu kan. Nah, setelah kita melakukan analisis konten, kita baru ke tes blueprintnya terlebih dahulu. Nah, ini biasanya para peneliti itu perlu mendesain gitu kan, jumlah populasinya gitu kan, di dalam kita melakukan tes itu kan. Kemudian waktunya itu juga kita perlu perhitungkan supaya tidak bias gitu kan, tidak ada perbedaan yang tidak ada perbedaan yang banyak antara ulangan gitu kan kalau kita mengambil sampel gitu kan. Nah, setelah kita melakukan blueprint tes ini atau tes blueprint ini, kita baru melakukan menulis item-item yang kita perlukan gitu kan di dalam pengukuran ini atau di dalam tes ini gitu kan. Nah, di dalam penulisannya itu kita lakukan setelah kita melakukan tes blueprint, dimana kita itu mengkoleksi data-data gitu kan, mengecek data-data gitu kan, tingkat pengetahuan dari responden, kemudian skill dari responden gitu kan, apakah tes yang kita berikan itu sesuai atau tidak bagi responden gitu kan. Kemudian setelah kita melakukan penulisan item dari hasil tes blueprint tersebut, kita melakukan review pada tahap pertama gitu kan. Nah, di dalam review tersebut itu kan tadi saya sebutkan ya, ada beberapa tingkat pengetahuan
responden, kemudian keterampilan dari responden gitu kan, kita review lagi gitu kan. Kita pilih sesuai dengan yang ada, kondisi yang ada di lapangan. Kita bisa melihat ada posisi bias dari gender, kemudian bias dari rasis, kita review terlebih dahulu, kemudian bias dari respon dari responden, kemudian bias dari perlakuan yang kita berikan ke responden gitu kan. Kita review terlebih dahulu di dalam mengkonstruksi tes tersebut gitu kan. Nah, setelah kita review, itu baru kita mengambil keputusan tentang penelitian. Nah, setelah mengambil keputusan, kita melakukan uji coba gitu kan. Kita melakukan uji coba, kemudian analisis data dari hasil ujian coba, kemudian review item pada tahap kedua, dan konstruksi pada tahap yang akhir. Nah, selanjutnya kan kita membahas mengenai statistika psikologi ya. Nah, gunaan dan implikasi tes pada psikologi itu kita fungsinya banyak ya. Di antaranya adalah menilai kepribadian kandidat dalam banyak proses rekrutmen, kemudian psikolog klinis dan psikoterapis, kemudian mentalis potensi siswa dan karirnya. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan bahas di YouTube saya selanjutnya ya, linknya ada di atas. See you on the next YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.